Indonesia, sebuah gugusan zamrud khatulistiwa, bukan sekadar peta yang terlukis, melainkan rahim alam yang dianugerahkan. Kita senantiasa dijuluki sebagai negeri agraris, sebuah predikat mulia yang lahir dari karunia yang tak terhingga. Tanah yang subur menghampar laksana permadani hijau, iklim tropis yang membuai setiap biji dengan kehangatan dan kelembaban yang sempurna, serta keanekaragaman hayati yang melimpah ruah, menjadikannya gudang pangan masa depan dunia. Namun, di balik citra ideal nan memukau itu, tersimpan sebuah paradoks yang menusuk nurani. Ketika kita berpaling dari idealisme menuju realitas di lapangan, kita disuguhkan pemandangan yang memprihatinkan. Pembangunan pertanian Indonesia hari ini tengah berhadapan dengan badai persoalan yang kompleks dan mengakar. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi beberapa komoditas seperti jagung, sayuran, buah-buahan memang menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan ini tidak sebanding dengan cepatnya penyusutan lahan pertanian akibat pembangunan industri dan perumahan. Banyak petani kini mengelola lahan yang sangat kecil, rata-rata di bawah 0,5 hektar. Lahan yang sempit membuat produksi mudah terganggu. Misalnya, ketika harga pupuk naik atau terjadi gagal panen, kondisi ini menyebabkan hasil pertanian tidak stabil dan petani makin sulit bersaing. Kemajuan teknologi pertanian sebenarnya sudah cukup pesat. Ada drone pemantau lahan, sensor kelembapan tanah, aplikasi prediksi cuaca, hingga alat mesin modern seperti transplanter dan combine harvester. Tetapi kenyataannya, sebagian besar petani di desa masih memakai cara tradisional. Teknologi modern sulit diakses karena harganya mahal, kurangnya pelatihan, dan minimnya pendampingan. Akibatnya produktivitas dan efisiensi masih belum optimal. Iklim adalah masalah global yang sangat mempengaruhi pertanian Indonesia. Cuaca kini semakin sulit prediksi. Musim hujan dan musim kemarau sering bergeser, sehingga waktu tanam dan panen menjadi tidak menentu. Banjir, kekeringan panjang, serangan hama, dan penyakit tanaman menjadi sering terjadi. Kondisi ini membuat banyak petani harus menanggung risiko tinggi, bahkan tidak sedikit yang mengalami gagal panen total. Adaptasi menjadi sangat penting, baik melalui penggunaan varietas tahan iklim maupun perbaikan sistem irigasi. Salah satu masalah besar lainnya adalah minimnya regenerasi petani. Generasi muda cenderung enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap kurang menjanjikan. Kebanyakan petani kita kini berusia di atas 45 tahun. Jika tidak ada upaya serius untuk menarik minat anak muda, Indonesia bisa mengalami krisis petani dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program seperti pupuk subsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan penyuluh pertanian. Namun, masalah klasik seperti distribusi yang tidak merata, data penerima yang tidak akurat, dan kurangnya pengawasan di daerah membuat program ini belum berjalan maksimal. Di beberapa tempat, petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu atau tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Ketika produksi terganggu, harga pangan menjadi tidak stabil. Kita sering melihat harga beras, cabai, atau bawang naik secara tiba-tiba. Selain itu, Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk beberapa komoditas penting seperti kedelai dan juga bawang putih. Jika pembangunan pertanian tidak diperkuat, ketergantungan impor akan semakin tinggi dan ketahanan pangan di Indonesia semakin terancam. Melihat berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini penting agar pembangunan pertanian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Masalah ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu
Yang pertama, modernisasi pertanian yang terjangkau. Teknologi harus mudah diakses dan dilengkapi dengan pendampingan. Dan revitalisasi irigasi air adalah kunci produktivitas sehingga jaringan irigasi harus diperbarui. 3. Bantuan pemerintah yang tepat sasaran, distribusi pupuk, alat mesin, dan pelatihan yang berbasis data yang akurat. Yang keempat, ada mendorong petani muda melalui pendidikan, akses modal, dan digitalisasi pertanian. Dan poin terakhir yaitu mewujudkan pertanian berkelanjutan, penggunaan pupuk organik, pengolahan lahan yang ramah lingkungan, dan diversifikasi tanaman. Pada akhirnya, upaya memperbaiki sektor pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Langkah-langkah yang dipaparkan hanya dapat berhasil jika seluruh elemen masyarakat saling mendukung. Pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum perlu bergerak dalam satu arah untuk mendukung modernisasi, memperbaiki irigasi, mendukung petani muda, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan. Sekian dari video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum.